Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musrika STMT, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Mekanika Tanah 1. Dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 yang memiliki bobot 2 SKS. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan berupa penyampaian materi perkuliahan, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini terdiri dari CPL 1, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika rekayasa, sains dasar, dan prinsip-prinsip ilmu rekayasa untuk memecahkan persoalan kompleks keteknik sipilan dalam masyarakat. CPL 2, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, menganalisis sumber masalah rekayasa, merumuskan dan menilai alternatif solusi teknis untuk masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan ekonomis, lingkungan, sosial, etika, kesehatan dan keselamatan publik, dan berkelanjutan yang realistik. Selanjutnya CPL 6, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dan toleransi, dan yang terakhir CPL 7, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap penegakan hukum, etika, norma untuk kehidupan bermasyarakat dan kelestarian lingkungan. Pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini akan membahas tentang beberapa pokok bahasan. Yang pertama, ruang lingkup geoteknik. Yang kedua, tanah dalam tinjauan teknik sipil. Yang ketiga, nilai parameter-parameter tanah. Yang keempat, klasifikasi tanah. Yang kelima, pemadatan tanah. Yang keenam, proses air dalam tanah, permeabilitas, rembesan dan jaringan aliran atau flow net. Dan yang terakhir, tegangan efektif pada tanah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini antara lain metode ceramah, problem based learning, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan sumbang saran. Pada sesi kuliah, mahasiswa diharapkan aktif pada diskusi, tanya jawab, dan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mekanika tanah dalam kajian bidang teknik sipil. Dan pada kesempatan ini, saya mempresentasikan materi pada pertemuan 4 dengan pokok bahasan klasifikasi tanah. Materi ini saya siapkan sebagai refleksi atas praktek mengajar yang terus saya evaluasi dan kembangkan berdasarkan kajian teori dan pengalaman lapangan. Adapun referensi utama dalam mata kuliah ini berupa buku teks atau buku ajar, antara lain buku Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, karangan Bowles JF, penerbit Erlangga, Jakarta. Yang kedua, buku Mekanika Tanah 1, karangan Braja M.Das, penerbit Erlangga, Jakarta. Yang ketiga, buku Dasar-Dasar Analisis Geoteknik, karangan Dan, penerbit Universitas Negeri UTA Semarang. Yang keempat, buku Mekanika Tanah 1, karangan Heri Kristadi Hadiatmo, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Dan buku Soil Mekanik, karangan R.F. Craig. Adapun referensi tambahannya berupa artikel atau jurnal pada jurnal terakreditasi ter-up-to-date sesuai dengan materi-materi perkuliahan yang diajarkan. Adapun penilaian, bobot penilaian antara lain absensi 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian pemaparan tentang mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, hari ini kita mulai kembali perkuliahan kita mata kuliah mekanika tanah 1. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah. Bagaimana materi sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana teori pembentukan tanah dan sebagainya, lalu bagaimana sifat-sifat properti tanah, kemudian yang kita laksanakan di laboratorium untuk mendapatkan nilai-nilai properti tanah. Selanjutnya, pada materi hari ini kita akan membicarakan tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah merupakan proses pengelompokan tanah berdasarkan sifat fisik, mekanik, kimia untuk tujuan rekayasa seperti konsumsi. Jadi di mekanika tanah ini, setelah kita mempelajari sifat-sifat kimia, sifat-sifat fisik tanah, lalu kita akan mengelompokkan tanah-tanah tersebut, mengklasifikasikan tanah-tanah tersebut. Sebagaimana kalau kita secara umum pokoknya kita mengelompokkan manusia berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit dan sebagainya. Maka di tanah ini juga ada sistem namanya klasifikasi tanah. Kita mengelompokkan tanah berdasarkan kesamaan sifatnya, agar kita bisa mengidentifikasi seperti apa tanah-tanah yang kita temukan untuk rekayasa dalam bidang geoteknik. Adapun tujuan klasifikasi tanah, yang pertama memudahkan komunikasi. Jadi dalam klasifikasi tanah nanti kita memberikan simbol, memberikan tanda bahwa tanah ini seperti ini, tanah ini seperti ini dan sebagainya. Simbol-simbol bisa dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf. Nah, sehingga itu memudahkan ketika kita berkomunikasi dengan sesama engineer. Bahwa untuk tanah jenis ini, dengan jenis ini, dengan logo ini berarti tanahnya seperti ini dan sebagainya. Jadi itu untuk komunikasi dalam bidang engineering. Lalu dengan klasifikasi tanah ini kita juga mengevaluasi kualitas tanah kita. Tanah jenis ini kualitasnya seperti apa, tanah jenis ini seperti apa dan sebagainya. Apakah tanah ini cocok digunakan untuk fondasi gedung kita? Apakah tanah ini bisa digunakan untuk fondasi jalan kita? Apakah tanah ini bisa digunakan untuk timbunan dan sebagainya. Jadi itu mengevaluasi kualitas tanah yang sudah kita teliti baik di laboratorium maupun di lapangan. Lalu dengan klasifikasi tanah ini kita juga bisa memprediksi perilaku dari tanah kita. Jadi tanah ini juga punya perilaku. Ya, sebagaimana kita manusia ya, laki-laki biasanya punya kecenderungan seperti ini, perempuan juga seperti ini, sebagainya. Maka tanah-tanah dalam klasifikasi itu juga bisa kita prediksi berdasarkan perilakunya. Nah, gunanya mengetahui perilaku tanah ini untuk kita mendesain pada bangunan-bangunan dari sipil. Kita mendesain fondasi kita seperti apa, cocoknya seperti apa pada tanah ini, pada jenis tanah ini fondasi apa yang bisa kita bangun agar bisa menopang struktur di atasnya. Nah, untuk mengklasifikasi tanah ada dua data yang kita perlukan secara umum. Yaitu yang pertama, grand size distribusi analisis. Jadi analisa distribusi dari kecilan tanah kita. Lalu yang kedua, soil plasticity. Jadi sifat plastisitas pada tanah, di mana pengujiannya adalah pengujian analisis. Sedangkan untuk grand size distribusi analisis, pengujiannya adalah analisa saringan dan hidrometer analisis untuk tanah yang berbujur halus, untuk tanah berbujur kasar menggunakan analisis. Secara umum, klasifikasi tanah kita nanti membagi tanah berbujur halus dan tanah berbujur kasar. Jadi dalam klasifikasi bidang teknik sipil nanti secara umum membagi tanah dalam dua klasifikasi besar, yaitu tanah berbujur halus dan tanah berbujur kasar. Adapun yang termasuk dalam tanah berbujur halus yaitu tanah tempur, tanah lanau, dan untuk tanah berbujur kasar mulai dari tanah pasir, tanah kerikil, kerangka dan tanah batu-batuan. Sedangkan nanti ada lagi pembagian antara tanah kohesif dan tanah non kohesif. Tanah kohesif ini adalah tanah lempung, tanah clay, sedangkan tanah non kohesif termasuk tanah lanau, pasir, kerikil, kerangka dan batuan. Adapun berdasarkan ukuran-ukurannya membagi tanah berbujur halus dan tanah berbujur kasar ini dengan diameter 0,075, di bawah diameter 0,075 itu termasuk tanah berbujur halus, yang di atas 0,075
ukuran-ukurannya itu termasuk tanah berbentuk kasar. Namun nanti berdasarkan klasifikasinya ada sedikit perbedaan berdasarkan ukuran tingginya. Nah, ini beberapa klasifikasi yang ada ya, dalam klasifikasi tanah. Ada klasifikasi ASTM. Di klasifikasi ASTM membagi tanah berbutir halus itu termasuk tanah berbutir halus antara lain seal, clay, dan oil. Sedangkan tanah berbutir kasarnya di atas ukuran butirannya 0,075 mm. Ada yang sand, gravel, obras, dan oil. Ini ukuran-ukuran. Perbedaannya dengan astur 0,075 juga astur. Ya, nanti sandnya dia hanya membagi dengan coarse dengan fine. Gravelnya ukurannya mulai dari ukuran butiran 2 mm. Sedangkan pada ASTM itu ukuran 4,75 mm. Jadi terjadi perbedaan ukuran butiran menentukan gravel. Lalu untuk PCS, klasifikasi berdasarkan PCS membagi ukuran 0,075 itu tidak dibagi antara seal, clay, dan oil. Itu semuanya jika di bawah butiran 0,075 mm, maka dia bisa masuk ke seal, tanah, bisa masuk ke clay, lembu, atau berupa oil. Sedangkan butiran di atas 0,075 sampai 4,75 itu termasuk dengan ukuran butiran sand, seal. Sedangkan gravel antara 4,75 mm sampai 75 mm ukuran butirannya termasuk dalam gravel atau butiran. Nah, lalu ada lagi ukuran partikel butiran tanah berdasarkan klasifikasi MIN. Jadi dia juga membagi tanah ukuran 0,06. Ini bedanya kalau di atas 0,75 mm, maka ini membaginya 0,06. 0,06 itu termasuk tanah berbutir halus berupa lanau dan bumi. Lalu tanah berbutir kasar itu di atas 0,06 mm, ada pasir, ada kerikil, dan ada. Nah, ini kalau kita melihat secara kasat mata distribusi butiran tanah itu kalau nanti sudah lewat analisa saja akan lihat ukuran-ukuran butiran itu seperti ini. Untuk menentukan klasifikasi tanah tadi ada dua pengujian ya. Yang pertama pengujian analisa distribusi butiran tanah berupa analisa salinan atau menggunakan tanah. Ini untuk pengujian dengan menggunakan analisa salinan berupa distribusi butiran tanah berdasarkan analisa salinan. Dengan analisa salinan ini untuk tanah berbutir kasar kita menggunakan analisa salinan, dan untuk tanah berbutir halus kita menggunakan analisis mikrometer. Ini perbedaannya, ini yang menggunakan analisa salinan dan ini yang menggunakan analisis mikrometer. Untuk ukuran butirannya dan nomor salinannya itu ada nomor salinan dari nomor 4, nomor 10, 20, 40, 60, 100, 100, dan 200. Jadi nanti masing-masing sampel tanah yang kita ambil, kita menggunakan analisa salinan ini kita saring ukuran butirannya. Nanti dari ukuran butiran ini kita akan melihat untuk tanah berbutir halus itu di bawah saringan nomor 200 itu tanah lempung dan tanah tanam. Lalu di atas saringan nomor 200 ini kita ada tanah pasir, tanah gravel, dan seterusnya. Nah, ini untuk tanah berbutir kasar. Sedangkan tanah berbutir halus kita menggunakan pengujian analisa hidrometer. Selanjutnya ukuran saringan yang digunakan ada nomor 4, 10, 20, 40, 60, 100, 120, dan 200. Dengan ukuran lubangnya ini. Sehingga nanti yang lolos nomor 200 itu, saringan nomor 200 adalah tanah yang ukuran butirannya 0,075 mm. Nah, termasuk tanah berbutir halus. Jadi kalau sudah lolos saringan 200 ini, tanah berbutir halus. Sedangkan yang di atas ini adalah tanah berbutir kasar.
kita bisa membuat kurva distribusi butiran tanah. Ini adalah persentase lolos saringannya, 0%, 20%, 40%, 60%, 40 sampai 100%. Sedangkan ini ukuran butirannya, dari 0,001 mm sampai dari 100. Ini contoh hasil dari kemudian analisa saringan, lalu kita buat distribusi butirannya. Dari distribusi butiran ini kita bisa menentukan nilai D10-nya, D30, D60. D10 ini adalah tanah yang lolos saringannya 10%. Lalu ini 30% lolos saringan dan ini 60%. Nah, contohnya pada grafik ini kita umpamanya mencari ukuran D30. D30 kita lihat 30% lolos saringan itu ada di sini. Lalu kita temukan dengan grafiknya, kita lihat di bawah. Nah, itu ukuran diameter butirannya sebesar 0,477 mm. Kalau kita mencari D10, maka kita mengambil 10% di sini. 10%, kita tarik garisnya ke grafik ini, lalu kita tarik ke bawah, akan terbaca ukuran butirannya sekitar 0,013 mm. Begitu juga untuk menentukan D60. Maka kita melihat persen lolos saringan 60%, lalu kita tarik grafiknya ke bawah, ini akan terlihat berapa ukuran butirannya. Nah, dengan mengetahui nilai D10, D30 dan D60, kita bisa menghitung koefisien keseragaman atau koefisien uniform, yaitu nilai C dari distribusi butiran tanah kita. Di mana nilai koefisien keseragaman itu adalah tanah yang lolos saringan 60% atau D60 dibagi dengan diameter tanah yang lulus saringan 10%, lolos saringan 10%. D60 dan D10. Maka kalau kita lihat di sini, yang D60-nya adalah 0,4 mm dan D10-nya 0,013 mm. Sehingga didapatkan nilai koefisien keseragaman. Jika nilai koefisien keseragamannya itu bernilai 1, artinya tanah memiliki satu ukuran butiran, dia tanahnya seragam, tanah yang seragam. Sedangkan jika nilai koefisien keseragamannya 2 atau 3, tanahnya termasuk bergradasi dulu. Dan apabila nilai koefisien keseragamannya lebih besar dari 15 adalah tanah bergradasi. Jadi koefisien keseragaman ini menggambarkan distribusi butiran tanah. Tanah yang baik itu memiliki ukuran butiran yang bermacam-macam, berbeda-beda, sehingga nanti seperti kita kembali di kelompok di sana, di mana pori-pori tanah yang kecil-kecil itu bisa diisi oleh butiran-butiran yang kecil. Jika tanah memiliki distribusi ukuran butiran yang bervariasi, maka dia termasuk tanah bergradasi baik. Ini berdasarkan nilai koefisien keseragamannya. Selanjutnya, dari analisa saringan, berupa distribusi analisa saringan tadi, kita juga bisa mendapatkan nilai koefisien kelengkungan atau CC, di mana nilai diameter butiran yang lolos saringan 30% itu dan dibagi dengan diameter butiran yang lolos saringan sebanyak 10% dan 60%. Jadi nilai koefisien kelengkungan kita adalah D30-nya 42 dibagi dengan D10 dikali dengan D60. Apabila didapatkan koefisien keseragamannya ini koefisien kelengkungannya ini 1 sampai 3, maka tanahnya berarti memiliki gradasi baik. Apabila koefisien kelengkungannya itu lebih besar dari 4, biasanya itu tanahnya termasuk tanah kerikil, lebih besar tanahnya kerikil. Dan untuk koefisien kelengkungan lebih besar dari 6 adalah untuk tanah pasir. Jadi dengan mengetahui koefisien keseragaman dan koefisien kelengkungan, nilai C dan nilai CC dari distribusi kurva distribusi kurang lebih 4 tadi, kita bisa mengetahui
apakah tanah kita bergradasi baik atau bergradasi buruk. Selanjutnya, ini bisa secara umum ya, tentang tanah bergradasi baik dan tanah bergradasi buruk. Untuk tanah bergradasi baik, tanahnya rentang yang lebar sebaran ukuran butirannya. Jadi ukuran butirannya itu nanti bervariasi. Kalau dia kerikil, nilai cc-nya 1,3, cc-nya 1,1 sampai 3 nilai cc-nya, dan nilai cc-nya lebih besar dari tanah. Jika dia pasir, nilai cc-nya 1 sampai 3 dan nilai cc-nya lebih besar dari tanah. Sedangkan untuk tanah bergradasi baik, bergradasi buruk, ada namanya tanah bergradasi uniform. Uniform ini tanahnya memiliki ukuran butiran seragam, tidak sama. Jadi kalau dia banyak tanah yang ukurannya kecil, ada ukuran kecil semua. Kalau tanah yang ukurannya besar, ada ukuran besar semua. Maka dia termasuk tanah yang uniform seragam. Dan ini masuk dalam klasifikasi tanah bergradasi buruk. Lalu ada juga tanah bergradasi gap. Gap itu ada yang gradasinya tidak ada. Ada satu gradasi antara gradasi yang kecil dengan gradasi yang besar, itu ada perbedaan ukuran-ukuran tertentu yang tidak ada dalam distribusi butiran itu. Nah, ini kecenderungan distribusi ukuran partikel tanah. Kalau dia bentuknya begini, berupa kita, artinya tanah kita tanah uniform seragam, maka dia bergradasi buruk. Tanahnya kalau kita lihat dari kurva ini, ukuran butirannya di sini ya, sampai dengan di sini. Jadi ukuran butirannya hanya dari 8, sekian diameternya besar, lalu yang paling kecil ukuran butirannya itu 0,3 sampai dengan 8, sekian ya. Jadi 9 itu diameter butirannya. Hanya di sini saja. Jadi ini termasuk tanah bergradasi buruk. Tanahnya bentuknya tanah seragam. Nah, tanah bergradasi baik, kita bisa melihat dari grafiknya dia memiliki ukuran butiran yang bervariasi dari mulai 0,003 ya, sampai dengan gradasinya di atas 10 cm. Ini bergradasi baik, ini bergradasi. Kurva ini juga kita bisa melihat dari kurva ini. Ya. Ini yang uniform tadi yang seragam, termasuk tanah bergradasi baik. Yang ini yang tanah bergradasi tidak punya bergradasi buruk, ini tanah bergradasi baik. Jadi, ini ukuran butirannya bervariasi. Nah, sedangkan kurva yang di sini, ini yang gap, jadi tanahnya memiliki gap ukuran butirannya ada yang tidak ada pilihnya. Jadi yang dua ini bergradasi buruk, dan itu yang bergradasi baik. Jadi dari kurvanya saja kita sudah mengetahui apakah tanah kita termasuk tanah bergradasi baik atau bergradasi buruk. Lalu ada lagi klasifikasinya selain bergradasi tanah berbutir halus dan berbutir kasar, ada tanah yang high organic soil dan artificial soil. Nah, ini yang tanah organik ini ada namanya tanah gabut. Nah, ini klasifikasi tanah menurut SCS. Selanjutnya, ya, ini juga cara mengklasifikasikan tanahnya tadi. Dari sini juga kita bisa lihat berapa ekor saringan dan sebagainya, jenisnya dan sebagainya. Dan dia ada tabel Kasada, ada distribusi ukuran butiran tanahnya, ya, yang digunakan oleh Kasada untuk melihat klasifikasinya, yaitu nilai limit dengan nilai klasifikasi. Jadi kalau nilai limit kita berapa, nilai klasifikasi kita berapa, ditemukan di titik mana? Umpamanya contohnya
Contohnya liquiditas kita 60%, ya. Indeks kapasitas kita 30%, maka 30 ketemu dengan 60, ketemunya di sini. Maka jenis tanah kita bisa NL atau OL, bisa NH atau H. Contohnya, kalau tanah kita plastik tipenya 20%, lalu indeks kapasitasnya 50, maka kita ketemunya di sini. Nah, tanah kita di atas sini. Lalu kalau seandainya nilai liquidity kita 40% dan nilai kapasitasnya 20%, maka kita ketemu di sini. Tanah kita bisa CL atau L. Ini kira-kira distribusi tanah. Oke ya, artinya klasifikasi tanah menurut ASTU. Nah, klasifikasi tanah menurut ASTU juga membagi tanah bergradasi, tanah ukuran berbenturan kata dengan berbenturan halus dan sebagainya. Nanti klasifikasinya menggunakan angka dan huruf A1A, A1B, A3, A24, A25, A26 dan seterusnya sampai A26. Jadi kalau tadi klasifikasi tanah menurut BCS itu semuanya pakai huruf, maka ya itu ada angka dan ada huruf. Kalau klasifikasi tanah BCS tadi ada klasifikasi tanah air, tanah organik, dan tapi kalau di atas tidak mengklasifikasikan, tidak ada klasifikasi tanah organik, gabus dan sebagainya. Itu perbedaan antara klasifikasi tanah asal dan BCS. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita apa? Tanah gambut itu termasuk ke klasifikasi tanah apa? Kalau gambut dia nanti masuknya di sini ya, di klasifikasi tanah BCS. Kalau di ASO tidak ada klasifikasi tanah gambut. Sistem klasifikasi tanah gambut itu tersendiri, ya. Tapi kalau di BCS masuk ke dalam high organic soil. Ini ada fit, organic matter, organic color, spony, growth, organic powder dan sebagainya, ini termasuk tanah gambut. Namun, nanti kalau kalian mengambil mata kuliah lanjutan ada mekanika tanah air, kita akan membahas lagi klasifikasi tanah gambut ini tersendiri. Ada tersendiri, pakai berdasarkan kadar airnya, berdasarkan pH-nya, berdasarkan kadar organiknya, berdasarkan kadar starnya dan sebagainya. Jadi nanti dia punya klasifikasi sendiri tanah gambut. Nah, nanti kalau sebagian besar daerah kita ini adalah daerah rawa, maka nanti kita akan pelajari tentang tanah gambut. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya? Ada lagi? Nah, kalau ada, silakan. Teddy? Tanah gambut itu bagus nggak untuk kerjaan bangun rumah atau jalan? Nah, pertanyaan ini bagus, ya. Tanah gambut ini nanti di mata kuliah perbaikan tanah termasuk salah satu jenis tanah bermasalah. Tanah gambut. Sehingga daerah-daerah yang tanahnya sebagian besar gambut itu agak sulit untuk pembangunan infrastrukturnya. Ya, sebagaimana kalian kalau jalan ke daerah Teluk Serapan, ke daerah Cenal, ya, ke daerah-daerah yang sebagian tanahnya rawa dan ada gambutnya di sana, infrastrukturnya sering rusak, jalan-jalan sering rusak. Ada yang pernah ke Teluk Serapan? Pernah? Ada yang pernah ke sana? Bagaimana kondisi jalannya? Jelek, rusak. Di Cenal ada? Pernah jadi ke Cenal? Bagaimana kondisi tanahnya? Rusak. Bangunannya seperti apa? Bangunan gedung dan sebagainya. Fondasi adalah fondasi tiang, ya. Nah, itu tanah gambut ini termasuk tanah yang bermasalah dalam lingkungan. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk mata kuliah pertemuan pertama kita tentang klasifikasi tanah. Minggu depan akan kita jelaskan lagi materi-materi selanjutnya, dan nanti akan ada tugas yang saya berikan terkait tentang klasifikasi tanah. Bagaimana kalian mengidentifikasi tanah ini, termasuk jenis tanah apa dan tanah apa. Jadi saya kirim di grup kita, tugas kita, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan.